Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, amma ba'du. Sebelum kita ngaji pada malam hari ini, marilah kita bersama-sama mensyukuri nikmat Allah kepada kita semua dengan membaca Ummul Kitab. Mudah-mudahan kita disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Liridho illahi ta'ala wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi minal muhajirin wal ansor, khususan ila musannifi hadzal kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pada pengajian sebelumnya kita sudah bersama-sama membaca nadom yang isinya abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi daimil ihsani. Sebenarnya lagunya bebas ini, yang penting dengan dilakukan itu kita mudah untuk mengingat ya. Abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi daimil ihsani. Halaman ada Sohifah 3 Pak ya. Itu yang di luar kotak. Yang di luar kotak. Temu Pak ya. Abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi daimil ihsani. Abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi daimil ihsani. Ayo Pak dicoba. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi daimil ihsani. Abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi daimil ihsani. Nah, bulan kemarin atau pengajian sebelumnya sekilas saja abda'u, saya memulai menyusun ini maksudnya. Bismillahi dengan menyebut nama Allah. Warrahmani dan menyebut nama yang Maha Rahman. Wabirrohimi dan dengan menyebut yang Maha Rohim. Daimil ihsani yang
selalu memberikan kebaikan. Maksudnya ini mengamalkan hadis Rasulullah SAW, kullu dibalin la yubtada'u bi bismillah fahuwa aqta. Setiap sesuatu yang baik, amal-amal yang baik tanpa dimulai dengan pembacaan bismillah atau dimulai dengan menyebut nama Allah, fahuwa aqta'u, maka amal tersebut aqta. Aqta itu apa? Aqta itu putus. Putus itu berarti yang tadinya panjang diputus menjadi pendek. Apanya yang pendek? Yang pendek itu barokahnya. Yang pendek barokahnya. Memulai sesuatu tanpa menyebut nama Allah atau melafadzkan bismillahirrahmanirrahim, kata Rasulullah, maka kegiatan tersebut disebut aqta. Pendek, putus, tumpul, barokahnya, kebaikannya sedikit. Semuanya menyebut nama Allah. Nah, ini kita kadang-kadang lupa bahwa seluruh amalan kita itu diakhiri atau ditendensikan. Jadi kalau kita baca surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Allah itu tempat bersandar. Allah itu tempat bergantung. Tidak ada satupun yang terlepas dari bersandar kepada Allah. Maka memulai suatu dengan menyebut nama Allah. Allah yang memiliki sifat rohim. Allah yang memiliki sifat rohim. Jadi ar-rohimi ini sifatnya Allah. Ada sifat, ada mausuf, ada identitas, ada yang memiliki identitas. Nah, misalnya Masjid Al-Mujahidin ini memiliki sifat. Sifatnya adalah indah. Indah itu sifat. Sifatnya baik. Masjid yang mana sih? Itu masjid yang sebelum Pasar Serpong yang bagus itu, yang baik, yang bagus itu. Nah, bagus itu namanya sifat. Masjid Al-Mujahidin itu namanya mausuf. Jadi Allah Ar-Rahim, Allah yang disifati atau Allah yang bersifat Rahim. Jadi misalnya kita berdoa, Ya Rahman, Ya Rahim, wahai zat yang memberi kasih sayang, wahai zat yang beri kasih sayang di dunia sampai akhirat. Tidak menyebutkan nama Allah, tapi yang dimaksudkan adalah ya Allah itu. Nah, itu namanya sifat. Jadi Allah disifati atau memiliki sifat Rohim dan memiliki sifat Rahman. Nah, kemudian setelah itu ada
daimil ihsani, yang daim itu selalu. Maka kalau istilah ada daimul wudu, itu selalu mempunyai wudu. Jadi setiap kok batal, merasa batal, terus wudu, terus wudu lagi. Jadi setiap merasa batal atau meyakini kalau dia batal wudunya, meskipun tidak untuk sholat, meskipun tidak untuk memegang mushaf, meskipun tidak akan ibadah maghdoh, pokoknya selalu, wah saya kelihatannya udah, perasaan saya atau saya yakin saya sudah batal wudunya, kemudian wudu lagi. Daimul wudu itu orang-orang yang selalu menjaga wudunya atau selalu suci dalam keadaan wudu, daimul wudu. Nah ini juga seperti itu, daimil ihsani. Allah itu daimil ihsani, Allah yang selalu memiliki kebaikan kepada kita. Allah baiknya itu selalu. Misalnya begini, kemarin sudah ada pertanyaan, kita ini diwajibkan oleh Allah menjalankan syariat Islam atau menjalankan rukun Islam. Yang pertama adalah membaca syahadat. Nah, yang pas itu sebenarnya berikrar syahadat tauhid dan syahadat Rasul. Jadi yang dimaksudkan rukun Islam berupa syahadat itu berikrar, asyhadu, saya bersaksi, ya, alla ilaha illallah, sesungguhnya tidak ada yang wajib wujud, tidak ada Tuhan. Jadi ini namanya menafikan, Tuhan ini enggak ada, Tuhan ini enggak ada, Tuhan ini enggak ada, illallah, kecuali Allah. Nah kita mengikrarkan pakai mulut, mengikrarkan pakai mulut, maka disebut rukun Islam. Wa asyhadu, dan saya berikrar, menyaksikan, bersaksi, anna Muhammadan, sesungguhnya Nabi Muhammad Rasulullah adalah Rasul Allah. Jadi rukun Islam membaca syahadat atau berikrar. Nah, karena kalau bersaksi kan asyhadu itu artinya bersaksi. Bersaksi itu misalnya ini ada ijab qabul. Ini ada pengantin yang mau ijab qabul nikah dibimbing oleh Pak Pengulu, atau Pak Pengulu meminta supaya bisa diwakili atas nama apa? Pengulu. Nah, kemudian ada saksi. Nah, saksi itu bertugas untuk menyaksikan bahwa hari ini, jam ini, detik ini, tanggal ini, bulan ini, tahun ini terjadi pertemuan, yaitu akad nikah. Ada saksi. Nah, berarti saksi tersebut mengatakan saya menyaksikan. Nah, asyhadu ini artinya kan juga saya menyaksikan. Nah, kalau menyaksikan tahu enggak? Tahu. Berarti asyhadu, saya menyaksikan, saya bersaksi, atas pengetahuan saya mengatakan
bahwa Allah gitu kan, atau bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Ini panjang ini untuk menjaga bahwa dahulu ini yang dekat saja di Mekah di sekitar Ka'bah kan banyak berhala. Berhala itu pada akhirnya dituhankan. Setelah dituhankan oleh mereka, maka berhala itu menjadi Tuhan. Nah, berhalanya banyak. Karena berhalanya banyak, maka kalimatnya tidak ada Tuhan satupun, tidak ada Tuhan sama sekali, tidak ada yang sah hukumnya Tuhan-Tuhan yang ada, terus begitu. Ini la ilaha ini lamnya disebut la linafyil jinsi, lam yang menghabiskan semua jenis-jenis Tuhan, nggak ada sama sekali, satu pun nggak ada. Baru illallah. Udah, ini ada berhala dituhankan menjadi Tuhannya sebanyak 380, ini nggak ada semua kecuali Allah. Nah, membaca bismillah tadi agar apa yang kita lakukan ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi seluruh amal-amal kita yang kita kerjakan itu selalu menyertakan Allah. Selalu menyertakan Allah. Misalnya amal yang kelihatannya itu dunia. Pagi-pagi berangkat kerja, bisa ke pasar, bisa ke sawah, bisa ke kantor atau tempat-tempat yang lain. Apa yang kita lakukan itu menyertakan Allah. Menyertakan Allah, menghadirkan Allah pada diri kita. Misalnya, kenapa kamu kerja? Karena saya mau cari duit. Kenapa kamu cari duit? Karena saya mau beli pakaian. Kenapa kamu cari duit? Karena saya mau beli makanan. Kenapa kamu cari duit? Karena saya mau beli kendaraan. Nah, sekarang kalau sudah berpakaian, sudah makan, sudah punya kendaraan, untuk apa? Untuk apa? Nah, kita diciptakan sebagai manusia, manusia yang makan, manusia yang berkendaraan, manusia yang berpakaian, dan banyak lagi aktivitas-aktivitas kita sebagai manusia. Manusia di dalam Al-Quran disebut al-insu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Saya tidak menciptakan jinna, jin atau sesuatu yang tidak terlihat, wal insa dan manusia. Allah menyatakan saya tidak menciptakan illa liya'buduni, kecuali illa liya'buduna, kecuali untuk menyembahku.
Jadi kalau Allah tidak punya tujuan agar ciptaannya itu menyembahnya, mafhumnya Allah tidak akan punya rencana atau mengerjakan penciptaan. Jadi Allah tidak akan menciptakan, tidak punya tujuan lain menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahnya, mengabdinya. Kalau Allah tidak memiliki tujuan untuk itu, maka Allah tidak menciptakan. Nah, pekerjaan Allah menciptakan manusia ini sudah dilakukan oleh Allah. Maka ciptaan yang yang menjadi karya Allah yaitu manusia, maka manusia itu harus beribadah. Nah, itu tujuannya itu. Nah, supaya semua aktivitas kita ini bernilai ibadah. Ibadah itu apa sih? Ibadah ini hurufnya apa? Ain, ba, dal. Abada. Artinya dia sedang beribadah. Kalau tidak dikasih harokat, ain, ba, dal, bisa dibaca abdun. Artinya apa? Hamba. Seperti apa yang disampaikan oleh sahabat Sayyidina Ali karramallahu wajhah, ana abduman, saya adalah hambanya. Alamani harfan, saya adalah hambanya seseorang. Nah, lafat itu sama, komponen hurufnya ain, ba, dal. Jadi yang disampaikan oleh Sayyidina Ali itu tidak mungkin maksudnya saya menyembah seseorang. Misalnya ini ada majikan, saya kerja kepada majikan itu, berarti ana abduman, saya hambanya seseorang. Itu. Nah, abdun itu hamba. Nah, sekarang kita ini adalah, misalnya kalau ada infak, dicatat nomor 1 siapa 100.000, nomor 2 siapa 50.000, nomor 3 siapa 200, misal catat 1, 2, 3. Terus nomor 5 menulis hamba Allah. Kan ada gitu kan? Nah, mengaku sebagai hamba Allah berarti dia harus menghambakan diri kepada Allah. Nah, dahulu ada istilah budak, tapi bukan budak Sunda ini. Istilah budak, budak itu misalnya ada perang ini, ada perang satu pasukan dengan pasukan yang lain, pasukan A, pasukan B. Pasukan B kalah, kemudian tentaranya dibawa, diangkut, ditawan, ditahan, kemudian tentara ini dijadikan budak. Nah, tentara ini setelah statusnya menjadi budak, tentara ini disuruh bekerja. Disuruh bekerja tapi cuma dikasih makan. Dikasih makan bukan karena majikannya baik, supaya dia kuat kerja. Nah, ini budak atau disebut abdun. Nah, sebagai abdun, sebagai hamba, dia tidak bisa apa-apa, tidak, apalagi protes tidak bisa, atau menolak perintah majikannya tidak bisa, atau mengerjakan
pekerjaan yang tidak sesuai keinginan majikan. Nah, itu hamba. Nah, kita ini seperti contoh tadi, tulis 200.000 dari hamba Allah. Hamba Allah itu apa bahasa Arabnya? Sama dengan Abdullah. Kok ada orang namanya Abdullah, itu artinya hamba Allah. Ini Abdullah bahasa Arab artinya adalah hamba Allah. Nah, kita sebagai hamba Allah, apakah kita ini akan protes? Kita sebagai hamba Allah, apakah kita ini akan menentang, melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan majikan? Nah ini tiap hari yang wajib saja 17 rakaat kita membaca surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Inna sesungguhnya kami ini ya Allah, na'budu menyembah, na'budu kami menghamba, iyyaka na'budu wa iyyaka dan kepadamu wahai Allah, nasta'in kami mohon pertolongan. Na'budu jadi menghamba. Kalau menghamba nurut enggak sama majikannya. Majikan kita ini Allah, bos kita ini Allah. Bos kita sering kita sebut orang ya goni wahai zat yang maha kaya, ya goni wahai zat yang maha kaya, ya rozak wahai zat yang memberi rizki. Tuh. Ya wasi, ya wasi'u, ya alim, ya rohman, ya rohim. Itu nama-nama Allah yang diambil, kembali kepada tadi, yang diambil dari sifat Allah itu sendiri. Kan ada walillahil asmaul husna. Allah itu memiliki banyak nama-nama yang baik. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahimu, ya Malik, ya Kudus. Nah itu nama-nama Allah yang diambil dari sifat Allah. Allah itu ya Rozak. Ya Rozak itu siapa? Ya Rozak itu ya Allah. Kok dikasih nama ya Rozak? Iya, karena Allah yang selalu memberikan rizki. Nah, Allah beri rizki, Allah beri hidayah, Allah memberi jalan yang baik. Nah, di sini maka yang disebutkan daimil ihsani. Nah, Allah memiliki sifat-sifat daimil ihsani. Misalnya ya Allah ya Rahman, Allah berkasih sayang kepada hambanya. Allah ya Rozak, Allah memberi rizki kepada hambanya. Nah, ini adalah sifat-sifat baik Allah yang diberikan kepada hambanya selalu. Nah, ini disebut kalau di sini daimil ihsani. Allah itu selalu baik. Selalu baik. Kadang kita ini tidak ingat
kita ini umur, misalnya ada umur 50, umur 40, umur 60, umur 70. Kita ingat-ingat seumur-umur ini, diingat saya ini lebih banyak sakitnya apa lebih banyak sehatnya. Terus kalau umur 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, berarti saya ini sudah makan rizki Allah selama 70 tahun, selama 50 tahun, selama 40 tahun. Selama makan menikmati rizki Allah ini, kadang kita sakit, badan kurang sehat, akhirnya nggak enak makan. Dihitung enaknya makan dan tidak enaknya makan itu lebih lama mana, lebih banyak mana. Meskipun Allah menegaskan bahwa kita tidak akan mampu menghitung nikmat Allah, tapi kita harus tetap menghitung. Menghitung dalam arti supaya membangkitkan perasaan kita, rasa dalam diri kita untuk berterima kasih kepada Allah. Nah, soalnya kalau kita tidak pernah seperti itu, kita itu ingatnya yang kurang saja. Misalnya kita dapat uang 1 juta, yang 100.000 itu jumlahnya 9, berarti 900.000. Yang 10 ribuan juga jumlahnya 9, berarti berapa itu? 990.000. Diamplopin, masukin amplop, ratusan ribu 9, puluhan ribu 9, berarti 1 jutanya kurang 10.000. Nah, ini ditanya dalam diri kita kecewa kurang 10.000 apa kita senang dengan 990.000? Nah, ini yang menjawab diri kita masing-masing. Biasa dihitung, waduh kok nggak sampai 1 juta ini. Cari di telepon, di WA, ternyata nggak aktif teleponnya, nomornya sudah ganti nomor biasa. Begitu nelpon, pulsanya habis, terus beli pulsa. Nah, setelah di pulsa ternyata juga nggak aktif, mailbox, telepon lagi, mailbox lagi, sampai pulsa 20.000 habis. Nah, akhirnya yang 10.000 nggak masuk, justru ada pengeluaran baru 20.000. Nah, ini terjadi. Nah, terjadi bahwa setiap orang kalau dapat uang 1 juta, ini 1 juta, blok, telah dihitung, wah kok kurang. Wah, langsung bangkit kan. Waduh, kok kurang, langsung ambil handphone. Nah seperti itu bisa juga terjadi sepertinya tanpa melibatkan manusia. Misalnya kita panen, setelah panen biasanya kan kalau lagi mahal itu kita nanam susah. Kalau lagi mudah tanam biasanya murah. Nah, ini terjadi apa? Kekecewaan secara ekonomi bagi manusia. Nah, seperti itu karena apa? Tadi saya sampaikan bahwa karena memang dari awal kita tidak menyertakan Allah. Bismillah. Kita tanam cabai. Setelah kita tanam,
kemudian kita pupuk. Setelah kita pupuk, supaya pupuknya ini keluar ininya, kita siram. Setelah kita siram, kemudian tanaman cabai kita numbuh. Numbuh, kalau cabai berapa bulan? 3 bulan. Nah, dari bulan pertama, dari hari pertama sampai hari terakhir di bulan ketiga berumur 3 bulan, biasanya cabai ini sudah berbuah. Cabai ini sudah ada kembang calon cabai itu. Ternyata ini enggak. Nah gitu. Akhirnya kecewa. Akhirnya dia merasa tidak bisa menerima keputusan cabai yang ditanam ini kok tidak berbuah. Sudah dipupuk, sudah ditanam, sudah disiram, dan bibitnya bagus, tapi tidak berbuah. Nah, pada hari terakhir di 3 bulan itulah kita menerima kenyataan cabai tidak berbuah. Nah, akhirnya apa yang kita kerjakan itu sia-sia. Nanam cabai tidak berbuah karena dari awal tidak menyertakan Allah, maka apa yang keluar dari diri kita? Wah, saya mungkin dibeli bibitnya palsu, tidak sesuai dengan perjanjian. Oh, mungkin saya beli pupuk kualitasnya kurang bagus, seperti itu. Wah, mungkin tanahnya kurang subur di sini. Oh, mungkin udaranya kurang ini. Semua akhirnya dipersalahkan. Nah, berbeda dengan abda'u bismillahirrahmanirrahim, saya memulai dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Daimil Ihsani, yang kebaikannya selalu memiliki kebaikan dan selalu memberikan kebaikannya. Nah, kalau kita dari awal sudah menyertakan Allah, maka bait ini falhamdulillahil qadimil awwali. Bait yang ketiga, falhamdu, segala puji lillahi, milik Allah, al-qadimi, yang maha dahulu, al-awwali, yang maha awal, wal akhiri, yang maha akhir, al-baqi, yang maha tetap, bila tahawuli, tanpa ada perubahan. Nah, ini juga disebut falhamdu, itu disebut lam alnya al-linafil jinsi. Semua pujian, kamu baik, kamu sukses, kamu pinter, kamu hebat, kamu kuat, kamu kaya, karir kamu bagus, jabatan kamu meningkat dengan cepat, gaji kamu besar, semua pujian, semua yang baik-baik sudah kita tumpahkan kepada seseorang karena dia sebagai pejabat, karirnya itu naiknya cepat, baru sebentar jabatannya udah tinggi. Terus ekonominya bagus, gajinya besar, tunjangannya banyak. Badannya sehat, mobilnya bagus, rumahnya bagus, makanan selalu enak. Nah, kita puji. Nah, padahal di sini sebutkan falhamdu,
segala puji lillahi milik Allah. Pujian, memuji. Segala puji, segalanya itu apa maksudnya? Pujian manusia terhadap manusia. Misalnya ini ada manusia menjadi bawahan, ada manusia menjadi atasan. Bawahan memuji atasan, wah bapak hebat ini, bapak ini cerdas ini, bapak ini pinter ini, bisa mengelola begini dalam jangkau tidak terlalu lama terjadi perubahan yang mendapatkan pujian manusia. Bapak ini pinter, bapak ini dermawan, bapak ini baik. Pokoknya seluruh kebaikan ditumpahkan kepada atasannya dari bawahannya. Bawahannya ini manusia, atasannya juga manusia. Maka disebut pujian ya hudus ala hudus, pujian makhluk Allah yang bersifat baru kepada makhluk Allah yang bersifat baru. Manusia ini baru, manusia dari manusia disebut pujian atau alhamdu hudus ala hudus, dari yang baru kepada yang baru. Karena yang maha, yang lama itu adalah Allah. Orang ini sudah lama di Serpong, sekarang umurnya 100 tahun, dia kelahiran sini, lama. Ini orang lama. Ya. Jadi dia orang lama dibanding dengan orang yang baru 50 tahun. Yang 50 tahun ini disebut orang lama dibanding dengan yang 20 tahun. Tapi yang 20 tahun ini disebut baru dibanding yang 50 tahun. Yang 50 tahun disebut baru dibanding yang 100 tahun. Nah, Allah ini maha lama, maha tetap, maha awal. Maka selain Allah disebut baru. Allah ini lama, al-awwalu, maha awal, sebelum ada apa-apa Allah sudah ada. Nah, pujian-pujian manusia terhadap manusia, pujian itu disebut pujian hudus ala hudus. Tapi sebenarnya pujian hudus ala hudus itu hakikatnya adalah pujian kepada Allah, maka harus dilarikan kepada hakikatnya. Dipuji, oh dia ganteng, oh dia cantik, oh dia gagah. Nah, kenapa dia ganteng? Hidungnya mancung. Ya, kenapa dia ganteng? Kulitnya putih. Kenapa dia ganteng? Kulitnya bersih. Kenapa dia ganteng? Pakaiannya bagus, mulai peci, baju, celana, sampai sepatu, sampai dasi, bagus semua. Sehingga dia menjadi disebut orang ganteng. Kenapa dia ganteng? Kendaraannya bagus. Kenapa dia ganteng? Rumahnya bagus. Kenapa dia ganteng? Rumahnya full AC. Kenapa dia ganteng? Dia nggak pernah kepanasan. Dari rumahnya ber-AC. Keluar naik mobil, mobilnya AC. Terus keluar lagi ke kantor, kantornya ber-AC. Pulang lagi dari ruangan AC ke mobil ber-AC sampai rumah AC, sehingga dia menjadi ganteng. Nah, kita tidak boleh secara hakiki memuji dia karena itu ganteng. Kenapa dia wajahnya kok ganteng? Kenapa dia wajahnya kok jelek?
Apakah wajah ganteng, wajah jelek ini pernah ada pesanan dari diri kita? Kan tidak ada. Itu mau-maunya Allah saja. Allah daimil ihsani, Allah yang selalu baik. Allah selalu baik. Allah kalau membuat orang menjadi ganteng gak pilih-pilih. Gak anaknya ulama, gak anaknya pendeta, gak anaknya orang rajin sholat, gak anaknya orang yang tidak rajin sholat, anaknya pedagang pasar, pedagang kecil, anaknya saudagar besar tingkat nasional. Ya Allah bisa saja memberikan wajah dia sebagai wajah yang ganteng. Daimi, selalu maksudnya, tidak oh Allah kalau berbuat baik bagaimana? Ya nanti kalau dia bapaknya rajin sholat maka anaknya ganteng. Kalau bapaknya tidak rajin sholat maka anak tidak seperti itu. Allah berbuat baik pada orang baik, orang itu rajin sholat maupun tidak rajin sholat. Nah ini supaya menjadi angan-angan kita dalam keadaan baik dan dalam keadaan tidak baik. Menurut kita selalu mengembalikan, kalau baik pujian itu dikembalikan kepada Allah. Kalau tidak baik, keputusan yang menurut kita baik, kita harus ridho bahwa itu keputusan Allah. Mari kita baca bareng-bareng Abda'u Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi daimil ihsani falhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baki bila takhawuli. Halaman 3 di luar kotak tuh. Alhamdulillahil qadimil awwali wal akhiril baki bila takhawuli. Abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi daimil ihsani falhamdulillahil qadimil awwali wal akhiril baki bila takhawuli. Mudah-mudahan kita semua difahamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ilmu yang telah kita terima bersama-sama menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang dibarokai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.